Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak San. Lagi sibuk? Ya, Bu Kiki. Iya, Mbak. Lagi Apa tuh sibuk, Bu Mbak ya? Kiki? Lagi sibuk, Mbak. Enggak, apa tuh? Jadi gini, saya kan mau nanya-nanya nih sama Mbak San, karena kan Mbak San udah jadi guru penggerak. Selamat ya. Makasih Bu Kiki. Jadi gini Mbak, saya mau nanya. Kira-kira Mbak pernah nggak menemukan permasalahan anak itu yang semangat belajarnya rendah Mbak di dalam kelas? Kalau yang seperti Ibu Kiki tanyakan itu pernah saya mengalaminya pada saat di kelas saya sendiri. Pada saat itu anak itu kurang bersemangat, lalu saya menanyakan ada apa. Ternyata dia punya masalah di keluarganya, makanya minat belajarnya itu kurang. Jadi sebetulnya minat peserta pendidik itu rendah itu mungkin faktor utamanya itu dari keluarga, Bu Kiki. Oh gitu. Ya. Kalau dari pengalaman Mbak San gitu berarti ya? Iya, itu kalau dari pengalaman saya sendiri ya Bu Kiki ya. Iya. Dari lingkungan keluarganya, lalu mungkin dari bisa jadi dari lingkungan sekolahnya juga gitu. Jadi Mbak, Mbak San pernah nggak itu kan kita ngajarin ini suruh anak ngerjain soal cerita terkait numerasi itu kan? Ya. Ada nggak Mbak kendala-kendalanya sebabnya anak tuh bisa atau tidak mengerjakannya pas Mbak San memberikan soal cerita itu? Kalau untuk soal cerita itu biasanya kalau anak-anak itu kesulitannya pada bidang studi matematika, Bu Kiki ya. Gitu. Kalau pada bidang studi matematika ini anak-anak ini kan biasanya kan dia nggak mau belajar rendah minatnya di sana itu karena mungkin pertama karena mereka nih selalu beranggapan matematika itu sulit. Sebetulnya kan matematika itu kalau kita pahami kalimatnya, mungkin kita bisa menjawabnya, Bu Kiki. Setelah itu juga mungkin kurangnya minat peserta didik kita itu karena konsentrasi dalam pemahaman belajar matematikanya itu masih rendah. Oh gitu, berarti ya. Mbak San juga mengalaminya berarti gitu ya? Iya, betul Bu Kiki. Berarti itulah tadi terkait kata Mbak San minatnya dalam belajar itu penyebabnya itu gara-gara apa minatnya tuh Mbak? Minat belajarnya kadang rendah gitu kan? Iya, minat belajarnya rendah itu bisa jadi kan karena kemampuan anak-anak atau kemampuan peserta didik ini kan kita kan berbeda-beda ya Bu Kiki ya. Ada yang dia itu bisa menangkap pelajaran hanya mendengarkan saja. Lalu ada juga anak-anak kita ini dia bisa menangkap pelajaran itu hanya dengan melihat-lihat saja. Atau ada juga anak-anak kita ini dia lebih cepat nangkapnya dengan mendengar dan melihat gitu. Kan ada banyak metode itu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda Bu Kiki minat belajarnya itu gimana. Gitu. Jadi tadi kan Mbak San bilang metode berarti kan? Iya. Kira-kira kan zaman sekarang ini masih ada juga saya lihat guru-guru yang ngajarnya masih pakai metode ceramah gitu kan Mbak San? Itu ya, sebabnya gara-gara apa kira-kira tuh ya Mbak San? Kalau untuk metode ceramah itu kan ada beberapa faktor ya Bu Kiki ya. Mungkin yang pertama pada saat dia memberi materi pembelajaran ada menggunakan metode ceramah. Ya. Lalu ada juga mungkin pada saat itu anak-anak ini malah lebih gimana ya maksudnya itu lebih pahamnya dengan ceramah gitu ya, itu Mas San. Iya, lebih nangkapnya dia dengan metode ceramah itu Bu Kiki. Berarti kalau sekarang kan sekarang ini metode-metode belajar itu kan banyak tuh Mbak San, ada yang discovery learning, ada yang project itu yang macam project itu kan? Apakah itu guru itu tidak
apa, kalau biasanya kalau ceramah itu kan kita monoton gitu kan. Ya. Apalagi sekarang nih siswa tuh kan dia dituntut aktif lah untuk belajar kan. Sementara kalau kita kalau pakai metode ceramah tuh memang benar ada sebagian materi cocoknya ceramah gitu. Tapi kan tidak semua materi yang bisa kita buat metode ceramah. Tapi guru-guru sepertinya kayak masih menyamaratakan aja, mau mapel apapun, mau materi apapun, tapi tetap pakai metode ceramah. Kira-kira penyebabnya apa tuh, Mbak San? Oh, mungkin itu gini Bu Kiki, kan mungkin ada juga beberapa guru ini kan tidak sama ya metode pelajarannya kan Bu Kiki. Cara mengajarkannya itu kan berbeda-beda ya Bu Kiki ya. Ada yang mungkin dia nyamannya metode ceramah, ada mungkin dia yang sudah menggunakan IT, sudah bisa gitu kan, dia akan menggunakan IT gitu. Ada juga mungkin guru-gurunya menggunakan metode-metode aplikasi pertanyaan seperti kayak Google atau Kahoot gitu kan. Tapi itu kan yang bisa gitu kan. Setiap sekolah itu kan berbeda-beda Bu Kiki. Oh, berarti mungkin kemampuannya lagi ya Mbak San ya. Ada yang mampu untuk itu, ada yang masih belum belajar untuk memperbaiki dirinya, mungkin gitu ya. Iya, ya betul. Tergantung pendidiknya lah Bu Kiki gitu. Karena kan ada memang yang kadang kita temui setiap sekolah itu kan beragam. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua, yang udah mau pensiun. Jadi kan kalau yang kayak yang sudah tua pensiun itu kalau dia memang tidak tahu tentang IT, berarti dia hanya menggunakan metode ceramah saja gitu kan. Tapi kalau misalnya ada guru-guru muda ini yang bisa menggunakan IT, dia bisa mengajarnya dengan cara menggunakan e-focus. Jadi anak-anak kan lebih senang, lebih cepat nangkapnya gitu kan. Gitu. Iya. Mbak San kemarin pernah nggak ngajarin anak-anak soal HOTS tuh Mbak? Pernah Bu Kiki. Kayak mana Mbak hasilnya? Apakah anak-anaknya bisa ngerjain soal HOTS atau masih blank gitu atau macam mana Mbak? Kemarin pada saat saya mengajarkan beberapa pertanyaan menggunakan soal HOTS itu kan yang paling susah ya Bu Kiki ya. Iya, karena butuh berpikir tingkat tinggi gitu kan. Iya, karena kita kan menuntut anak harus berpikir lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kemarin itu saya temui pada saat di kelas saya itu persentasenya sudah 60%, 40% Bu Kiki. 60% yang sudah bisa, 40% lagi yang masih kurang bisa gitu. Itu kira-kira yang kurang bisa tuh gara apa tuh Mbak? Apakah karena sering kurang latihan atau kurang apa gitu Mbak? Ya 40% yang belum selesai itu Bu Kiki ya, kebanyakan ya karena mereka sebetulnya kurang latihan itu yang pertama. Mungkin karena dia pada saat saya menerangkan mereka banyak bermainnya. Nah, ketika saya bertanyakan apakah sudah mengerti, dia hanya mengangguk saja mengikut depan. Tapi ketika saya memberikan pertanyaan, dia tidak dapat gitu kan Bu Kiki ya. Itulah, jadi kan karena dia kurang memahami juga. Atau banyak bermain juga dalam kelas kan, itu kan perlu bimbingan dari kita lah lagi ya Bu Kiki. Gitu Mbak. Ada satu lagi Mbak yang mau saya tanyakan nih. Betul Bu Kiki. Tadi kan kita sempat juga tadi tentang metode itu kan, metode belajar atau cara kita mengajar gitu kan. Cara kita ngajar tuh kan sekarang nih saya masih nengok kan guru-guru tuh masih banyak lah yang belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Itu kira-kira kenapa tuh Mbak dia belum mau menggunakan teknologi? Contohnya misalnya dia gunakan slide atau kayak quizzes kan biar anak-anak tuh semangat gitu. Itu kira-kira penyebabnya apa tuh Mbak? Itu kan biasanya gini, faktor utamanya gini Bu Kiki, mungkin bisa jadi guru itu belum menguasai dengan teknologi itu sendiri. Udah itu mungkin sarana dan prasarana sekolah itu tidak memadai Bu Kiki atau tidak mendukung. Ya juga ya Mbak ya. Lagipun ya, iya. Kadang di sekolah
Kadang di sekolah tuh cuman ada satu infokus, tapi yang mau pakai banyak gitu ya Mbak ya. Iya, itulah itu kan yang paling penting kan Bu Kiki. Kalau kita tidak ada itu, tapi kita pengen ya sebagai guru kita pengen mengajarkan untuk anak yang terbaik, menampilkan slide-slide atau membuat video. Tapi pada saat itu juga kan sarananya kurang teman-teman yang lain, teman-teman lain juga pengen juga mengajarkan seperti itu, dan tentu kita harus mengalah dulu kan gitu, atau berbagi dulu tuh. Oh iya ya Mbak ya, berarti banyak-banyak lah kita kadang-kadang mau pakai, rupanya kita nggak bisa juga gitu kan. Iya, karena kan sarananya yang belum cukup. Iya. Ya lah Mbak, mungkin dengan jawaban-jawaban Mbak dapat saya pencerahan sedikit untuk untuk tugas-tugas saya ini kan. Ya, makasih ya Mbak jawabannya ya. Ya, Bu Kiki. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.